Pemerintah Papua Barat menggelar upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ODA ke-28 yang tepat jatuh pada hari Kamis 25 April. Upacara yang digelar di halaman kantor gubernur ini dipimpin oleh PJ Sekda Yaakob Fonataba. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PJ Sekda Papua Barat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, sesuai tema yang diusung pada Hari ODA ke-28 tahun ini, yaitu otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Hal tersebut merupakan salah satu dari 6 strategis transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045 merupakan kebijakan desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan lebih efisien dan berkelanjutan, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Selain itu, penggunaan solar panel, kendaraan listrik, penggunaan energi terbarukan, yaitu sinar matahari, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan merupakan beberapa hal lain dari implementasi penggunaan energi hijau merupakan bagian dari eksperimentasi dari desentralisasi kebijakan di tingkat lokal, termasuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong regulasi peraturan di daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau guna berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui, seperti industri pengelolaan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti matahari, solar panel, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan, sampai dengan desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, perekonomian secara keseluruhan. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitas produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PJ Sekda Papua Barat, Mendagri Tito Kurnavian juga menyatakan setelah 28 tahun otonomi daerah telah memberikan dampak positif bagi peningkatan angka indeks pembangunan manusia, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan peningkatan kemampuan fisik daerah, sehingga diharapkan daerah-daerah dapat memanfaatkan momentum ODA untuk lebih optimal dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan proses pembangunan agar kesejahteraan dan ekonomi rakyat dapat lebih meningkat. Setelah 28 tahun yang lalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan koneksivitas serta akses infrastruktur yang baik, dan lain-lain. Kepada daerah
yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan APBD agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Saya juga mengimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. Tahun 1999 Aryan Strong, CM Channel Biro Manokwari. memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah